Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu. Terima kasih telah bergabung. Mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi pertama dan penciptaan manusia Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga merupakan manusia pertama yang hidup di bumi. Kisah penciptaannya adalah salah satu kisah paling mendasar dalam agama Islam yang mengajarkan banyak pelajaran tentang asal-usul manusia, tugasnya di dunia, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Berikut adalah cerita lengkap tentang Nabi Adam alaihissalam, mulai dari penciptaannya hingga perjalanan hidupnya yang penuh hikmah. 1. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dari tanah atau tanah liat yang telah Allah ambil dari berbagai bagian bumi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Sad 38-71-72. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat." Setelah Allah menciptakan tubuh Nabi Adam dari tanah liat, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam, menjadikannya makhluk yang hidup. Pada saat itulah, Nabi Adam menjadi makhluk yang sempurna, diberi akal dan kemampuan untuk berbicara, serta diberi kemampuan untuk mengelola bumi. Setelah penciptaannya, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud, menyembah kepada Nabi Adam sebagai penghormatan atas ciptaannya yang sempurna. Namun Iblis, yang saat itu adalah makhluk jin, menolak untuk sujud kepada Adam, merasa bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis pun mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir dari surga, menjadi musuh bagi manusia. 2. Kehidupan di surga setelah penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di dalam surga, Jannah, tempat yang penuh kenikmatan dan kedamaian. Di surga, Allah memberikan segala kebutuhan hidup kepada Adam tanpa kekurangan apapun. Allah juga menciptakan Hawa, Eve, pasangan hidup bagi Adam, dari salah satu tulang rusuknya. Nabi Adam dan Hawa hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian di surga. Allah memberikan satu peringatan kepada mereka, jangan mendekati pohon tertentu yang ada di surga. Namun, iblis yang terkutuk mulai membisikkan godaan kepada keduanya, mengajak mereka pasimta untuk mendekati di pohon tersebut dengan dalih bahawa jika mereka suka memakannya, mereka kata sebagai akan menjadi makhluk yang kekal atau seperti malaikat. 3. Kejatuhan dari surga. Akhirnya, setelah iblis terus menggoda, Nabi Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Setelah memakan buah tersebut, mereka merasakan aib dan kekurangan dan menyadari bahawa mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka, namun akibat pelanggaran tersebut, mereka harus diturunkan ke bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf 7:22, maka keduanya digoda oleh iblis untuk memakan pohon itu, sehingga ketika keduanya memakannya, tampaklah kepada keduanya auratnya, dan keduanya mulai menutupinya dengan daun-daun surga. Dan Tuhan mereka berfirman, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan mengatakan kepada kalian bahawa sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian? Nabi Adam dan Hawa kemudian diturunkan ke bumi. Surga menjadi tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan, namun bumi menjadi tempat ujian bagi keduanya. 4. Kehidupan di bumi dan tugas sebagai khalifah. Setelah diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas yang sangat penting kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah berarti pemimpin atau pengelola bumi. Nabi Adam diberikan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengatur kehidupan di bumi. Allah juga mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam, yang kemudian menjadi tanda kebesaran Allah. Surah Al-Baqarah 231 menjelaskan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, barang-barang, semuanya. Kemudian dia menunjukkan kepada malaikat-malaikat itu. Lalu dia berfirman,
Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini jika kalian benar-benar orang-orang yang benar. Tugas sebagai khalifah di bumi melibatkan pengelolaan alam, berinteraksi dengan sesama makhluk, dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah. 5. Pemberian Nabi Adam. Sebagai Nabi dan pengajaran umat manusia setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak hanya menjadi manusia pertama, tetapi juga Nabi pertama yang diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia pertama. Sebagai Nabi, Adam diberi petunjuk, hukum, dan aturan hidup yang harus diterima dan dilaksanakan oleh keturunannya. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama kali memberikan ajaran tentang Tauhid, yaitu keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Beliau juga mengajarkan umat manusia untuk hidup dengan kebaikan, menjauhi keburukan, dan mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Allah. Sam. Keturunan Nabi Adam dan ujian di dunia Nabi Adam dan Hawa kemudian memiliki anak-anak yang menjadi keturunan pertama umat manusia. Salah satu anak mereka yang terkenal adalah Habil dan Qabil, dua anak Nabi Adam yang memiliki cerita tragis. Keduanya diperintahkan untuk memberikan persembahan kepada Allah, namun persembahan Habil diterima, sedangkan persembahan Qabil ditolak. Karena cemburu, Qabil akhirnya membunuh Habil, yang menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Melalui peristiwa ini, Allah mengajarkan umat manusia tentang pentingnya keikhlasan dan kebenaran dalam beramal, serta menghindari sifat iri hati dan kebencian. 7. Wafatnya Nabi Adam dan warisan yang ditinggalkan Nabi Adam AS hidup lebih dari 900 tahun, dan selama hidupnya beliau telah menyampaikan wahyu dan ajaran kepada umat manusia. Sebagai Nabi pertama, Adam membawa petunjuk tentang bagaimana hidup yang benar menurut kehendak Allah dan menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Setelah bertahun-tahun hidup, Nabi Adam AS wafat dan umat manusia pertama mulai berkembang dan menyebar di seluruh dunia. Nabi Adam meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu agama Islam, yang mengajarkan umat manusia untuk hidup sesuai dengan perintah Allah, menjaga bumi, dan berperilaku baik terhadap sesama. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Adam AS kepatuhan kepada Allah. Kisah Adam mengajarkan kita untuk selalu taat kepada perintah Allah karena ketidaktaatan membawa akibat yang besar. Pentingnya taubat. Ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Ini mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun. Kehidupan di dunia adalah ujian. Dunia adalah tempat ujian bagi umat manusia. Tugas kita adalah mengelola bumi dengan bijaksana dan sesuai dengan petunjuk Allah. Pentingnya ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia. Demikianlah kisah Nabi Adam AS, Nabi pertama yang menjadi teladan bagi umat manusia dari penciptaan hingga peranannya sebagai khalifah di bumi. Kisah ini mengajarkan banyak nilai kehidupan yang masih relevan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah pemahaman dan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama, menggabungkan ilmu agama dan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.